untuk kesempatan ini saya minta waktu untuk Bapak Ibu mengingat yang pasang di kelasnya. Iya. Ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Kita lihat dari bagian pertama di konsep disiplin positif itu. Menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self, ada motivasi perilaku manusia. Tadi itu disiplin positif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, mungkin dari 3 ini kira-kira kita berada di mana? Nah, di sini orang berperilaku supaya yang kedua tadi Pak, ini mendapatkan imbalan dan penghargaan. Motivasi kedua, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan ini masuk di keyakinan kelas. Ya mungkin Bapak Ibu kita kenapa nanti kita pasang di kelas kesepakatan. Nah ini nanti akan kita ramu di masih mungkin ada waktu kita akan membuat bagaimana itu tercipta. Karena mungkin yang Bapak Ibu yang kita pasang di kelas mungkin langsung ya atau mungkin dari siswa atau kita sendiri yang buat itu. Keyakinan kelas sama siswa. Ya. Tapi tidak melalui langkah-langkah, ya. Nah itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu memiliki langkah-langkah sehingga tercipta nanti nilai-nilai besarnya atau nilai-nilai utamanya di situ. Iya. Dan kita akan ramu seperti itu. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di kelas. Nah, disepakati bersama. Ya, oleh guru dan siswa. Ya, bukan hanya guru saja yang membuatnya, kemudian diikuti sama siswa. Tapi dibuat secara bersama antara guru dan siswa untuk apa? Untuk memandu perilaku. Jadi ujung-ujungnya adalah perilaku, ya. Perilaku di kelas. Ya. Selanjutnya, ini adalah bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi beda peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, seperti tadi yang kita buat, kenapa pakai helm, kenapa pakai masker, yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, biar mungkin 3 atau 4 poin saya. Tapi kalau itu yang meyakini, itu lebih bagus. Daripada banyak setengah mati kita. Ya. Sudah sedikit langgar, lagi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus meninjaunya atau melihat kembali keyakinan kelas apa yang menjadi perlu diperbaiki atau perlu dicermati, hal-hal yang belum bisa tercapai. Selanjutnya, ini yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Pasti kebutuhan dasar manusia ini di anak-anak didik kita pasti ada. Iya. Setiap manusia memiliki, bukan hanya kita sebagai guru tenaga pendidik, tapi anak-anak juga memiliki. Yang pertama, kebutuhan yang pertama bertahan hidup atau survival. Di mana kebutuhan psikologis atau kebutuhan aman di antaranya kesehatan. Saya kata-kata begini, kata-kata yang keluar lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu.
gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mencoba. Posisi memantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan kontrol murid. Jadi itu posisi memantau, mengandalkan ini sanksi atau konsekuensinya jika ada hal yang tidak sesuai. Yang terakhir sebagai manajer, ini yang sangat penting. Mudah kita berada di sini dan kita berusaha di sini. Jangan sebagai teman dan sebagai hanya sebagai masalah. Nah, ini coba kita baca. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab sesuai perilakunya. Nah, yang kedua, mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya sendiri. Nah, itu. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi posisi pemantau atau teman bisa saya kembali, ya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi permasalahannya bukan kita yang tentukan, tapi dia sendiri. Nah, dan solusinya juga. Nah, bagaimana kira-kira solusinya kalau tua? Nah, dia sendiri mengungkapkan. Kira-kira kalau begitu, bagaimana solusinya? Nah, jadi itu sendiri yang mencari jalan keluar. Yang terakhir, jadi ini kita mudah kita berada di sini sebagai manajer, bukan hanya posisi yang lain. Tapi bisa kita menjadi pemantau atau teman. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Jadi permasalahannya bukan kita yang tentukan, tapi dia sendiri. Nah, dan solusinya juga. Nah, bagaimana kira-kira solusinya kalau si A ini melanggar misalnya, ya, atau terjadi kemarin saya sudah restitusi 2 orang itu kelas 6, ya dia mengaku bahwa itu kesalahan Pak kesalahan saya. Nah, jadi dia mengaku sendiri kesalahannya dan mencari sendiri jalan keluarnya atau solusinya. Ya. Kemarin juga ada anak yang sering terlambat. Nah, itu sering terlambat pacara ke sini, dan saya tanya kenapa nak sering terlambat? Oh, Pak, lambat bangun misalnya, atau saya bantu orang tua. Iya. Coba bagaimana langkah-langkahnya? Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar, ya. Boleh tadi lihat segitiganya, coba dulu. Ini bagian bawah, menstabilkan identitas. Bagian bawah paling mendasar. Ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, itu. Ya. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ya bisa saja ini. Kalau menganggap keputusan anak itu mau diperhatikan. Ya. Anak yang sedang mengalami kegagalan, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa tadi kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau bebas, kebebasan. Ya itu tadi. Ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ya, mau bebas tapi terikat. Ya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuatnya dalam posisi gagal. Mentongi itu. Nah, jadi itu. Dia kembali gagal. Padahal itu yang kita cari, orang menjadi sukses. Ya, kalau kita ingin menjadi selektif, maka kita harus meyakinkan si anak bahwa itu apa yang terangkat itu sesuai keyakinan kelas. Nah, ini tahap pertama ketika permasalahan yang kita mau buat. Jika ada permasalahan. Tahap kedua, biasanya kalimat begini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, ini mungkin bahwa kita katakan kepada anak ini mungkin aku bilang berarti bisa salah orang. Ya.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kata-kata yang bisa kita pakai. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu cari solusi permasalahan ini. Saya tidak tahu si A atau si B yang salah, ini kira-kira mana masalah. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat bisa digunakan dalam tahapan pertama, menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana dengan kata-kata kalimat-kalimatnya? Ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apa alasanmu kira-kira kau terlambat? Misalnya, kamu bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah. Yang pertama, setelah tercapai dan dikelaku yang salah telah divalidasi, tidak ada masalahnya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini bisa dipakai di keluarga juga. Ya, keyakinan keluarga. Kalimat bisa digunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kalimat-kalimat. Dan bisa kalimat lain juga yang bisa membuat anak-anak meyakini bahwa kira-kira keyakinan kelas apa yang Ananda langgar misalnya. Jadi bisa lihat, oh kamu di tanggung jawab, kamu di kesopanan, kamu di disiplinan misalnya. Itu kata-kata atau kalimat yang bisa kita gunakan dalam keyakinan kelas. Dan insyaallah nanti mungkin ada waktu tertentu kita akan buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi bukan lagi peraturan. Kalau peraturan ada sanksinya. Kalau keyakinan kelas, nah itu ke sekolah bisa kita karena itu akan pada intinya kalau kita meyakini apa yang kita sepakati itu akan menjadi perilaku membuat menumbuhkan perilaku positif di kalangan kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana budaya positif yang bisa kita terapkan sedikit demi sedikit secara bertahap. Ya, jangan langsung juga ya, tapi insyaallah dengan adanya informasi ini bisa kita sedikit demi sedikit untuk bisa mempelajari belajar tentang seperti itu. Karena ini kalau budaya ini bisa kita terapkan, pasti ya, bisa meminimalisir anak-anak kita sehingga tidak ada lagi seperti yang kemarin kasusnya berkelahi di luar, ya, atau memukul temannya sampai bengkak matanya, itu, iya. Jadi tadi sehingga apa yang kita bisa minimal kita bisa minimalisir. Karena itu tadi ada kebutuhan dasar setiap orang. Iya, mulai dari rumah, kebebasan itu, ada kebebasan. Iya. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.